ketika saya memutuskan untuk FMKI, banyak peristiwa kejadian di daerah kami, terutama karena saya tinggal di Bantul. Suatu kejadian yang sungguh saat itu harus ada yang berani maju. Selamat malam dan berkah dalam. Kembali lagi bersama podcast Paroki Santa Teresia Sedayu. Nah, setelah sekian lama kita tidak mengudara ya karena kesulitan untuk mencari narasumber yang entah karena kesibukannya dan susah mencari momennya. Nah, kali ini kita hadir kembali dengan narasumber yang pasti inspiratif untuk kita semua. Dan kembali lagi dari podcast Komsos Paroki Santa Teresia Sedayu, kedatangan tamu atau telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang inspiratif di kalangan masyarakat di Kabupaten Bantul khususnya. Nah, seperti apa perbincangan kita kali ini? Mari kita saksikan bersama. Selamat malam Mbak Wening. Iya, berkah dalam. Pak Andi. Iya, sehat-sehat Mbak. Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Ya. Nah, pemirsa, Mbak Wening ini adalah ketua dari istilahnya apa Mbak? Dewan Pimpinan Cabang atau apa gitu? Jadi Forum Masyarakat Katolik itu adalah forum. Jadi forum bukan organisasi. Ketua forum begitu ya terlebih tepatnya. Mbak Wening ini adalah Ketua Forum Masyarakat Katolik Indonesia. Nah, seperti apa ya? Kalau pemirsa sekalian ingin tahu, nah mari kita simak terus ya. Jadi jangan di-skip ini nanti tayangan kita supaya lebih jelas ya. Mbak Wening, mungkin teman-teman di sana yang melihat tayangan ini ingin mengetahui ya, apa sih sebenarnya? Nah, itu kan tertulis FMKI. Nah, FMKI itu apa Mbak Wening? Ya. Baik. Pak Andi, terima kasih sekali atas kesempatan kami bisa hadir dari FMKI, Forum Masyarakat Katolik Indonesia. Kami adalah perwakilan dari sekian dari kabupaten yang keberadaannya FMKI sungguh sangat diharapkan pada saat dibentuknya, kemudian pada saat diperkenalkannya di tengah-tengah kita. Karena forum ini adalah rumah bersama dari ormas-ormas Katolik yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri ya, secara resminya FMKI itu berdiri kapan ya Mbak? Mungkin Mbak Wening bisa menceritakan sedikit sejarah dari FMKI ini. Iya, FMKI Indonesia hampir tidak di semua provinsi. Tidak di semua provinsi ya. Jadi untuk Indonesia sendiri, mungkin ada Bapak dan Ibu yang belum pernah mendengar ataupun belum pernah mengenal. Kalau di Keuskupan Agung Semarang, itu yang terakhir yang saya ikuti itu ke-20 itu tahun 2017-2018, jauh sebelum beberapa tahun sebelum pandemi. Itu berjalan. Ya. Oke. Nah, seperti apa sejarah singkat kemudian para kalau boleh kita bilang para tokoh-tokoh pencetus FMKI ini mendirikan forum ini sebagai rumah bersama ini, Mbak? Forum Masyarakat Katolik Indonesia sebenarnya pendirinya adalah beliau tokoh-tokoh gereja yang di luar
pastoral pastoral, gereja. iya. Jadi beliau-beliau sungguh sangat terlibat di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana para tokoh ini bisa menyuarakan beberapa ide, gagasan pada saat itu untuk membantu tumbuh dan kembangnya gereja. Begitu. Tumbuh dan kembangnya gereja, baik. Nah, untuk Mbak Wening sendiri ya, Mbak Wening sendiri mulai tertarik atau mulai beraktivitas secara langsung dengan FMK ini mulai kapan? Di Kabupaten Bantul itu baru berjalan 7 tahun ini terbentuknya FMKI. Ya. Tetapi itu sudah berdiri lama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ketika FMKI dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, praktis yang setiap kabupaten itu mengikuti dibentuknya, seperti Kulon Progo, Bantul sendiri, kemudian Sleman dan Gunung Kidul, dan satu yaitu Kota Yogyakarta. Ya. Jadi 4 kabupaten dan 1 kota madya ini ada semua ya, FMKI hadir di situ ya. Ya, untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Nah, kemudian, nah ini yang harus kita semua tahu ini, mengapa Mbak Wening ini memutuskan atau alasan apa yang memperkuat Mbak Wening untuk aku pilih FMKI saja sebagai ruang atau tempat beraktivitas gitu. Kita sebut beraktivitas aja ya gitu Mbak ya. Nah, itu mulai kapan itu? Baik, sebelum di FMKI saya memang menjadi masyarakat biasa seperti umat gereja yang tidak mempunyai aktivitas yang mempunyai tujuan, visi misi yang sungguh. Ketika saya diajak untuk masuk ke FMKI itu baru banyak-banyaknya aktivitas yang saya ikuti, terutama untuk masyarakat dan sosial. Lalu untuk alasan saya masuk ke aktif di FMKI adalah di situ kita bisa bebas menentukan sikap kita bisa memilih karena di situ ada banyak ormas sebagai rumah bersama, ada pemudanya dari Pemuda Katolik, kemudian ada Ikatan Sarjana Katolik dari ISKA, kemudian ada mahasiswanya, ada PMKRI juga, terus kemudian ada WKRI, Ibu-Ibu Wanita Katolik Republik Indonesia, dan sekarang ada yang Fox Point. Ketika saya memutuskan untuk FMKI, banyak peristiwa kejadian di daerah kami, terutama karena saya tinggal di Bantul. Suatu kejadian yang sungguh saat itu harus ada yang berani maju. Tindakan intoleransi terjadi di wilayah kami. Saya tidak bisa, waktu itu belum mengenal FMKI atau forum manapun. Jadi saya maju sendiri. Saya hanya berteriak, minta tolong justru kepada saudara kami di luar teman-teman kita. Lalu untuk kedepannya saya berpikir bahwa kita harus mempunyai komunitas. Kita harus mempunyai suatu bentuk yang kemarin itu tidak kita punyai. Tetapi saudara-saudara kita mempunyai. Begitu ada kejadian intoleransi, radikalisme, lalu yang berunsur SARA atau apapun, kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, tadi mengingat peristiwa itu ya Mbak ya. Nah, seberapa besar sih intoleran ini menjadi perhatian ya, menjadi perhatian dari rekan-rekan di FMKI sendiri ini Mbak? Ya. Baik, pertanyaan yang sungguh sangat simpel dan itu efeknya sangat besar sekali ketika kita menghadapi itu. Praktis mereka yang menjadi korban kehidupannya itu tidak akan tenang.
Bahkan saya pun ketika itu memutuskan saya akan bergabung dengan kampung dan masyarakat sini pagi, siang, malam untuk mengamankan rumah dan korban yang merasa waktu itu benar-benar terintimidasi ya. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk advokasi hukum pun minta perlindungan itu kita belum tahu bentuknya seperti apa. Itu 7 tahun yang lalu sebelum ada FMKI. Oke. Nah, tadi berbicara masalah advokasi dan sebagainya. Apakah advokasi ini juga menjadi satu gerak yang dilakukan FMKI? Kemudian selain itu apa saja sih bentuk-bentuk dari gerak FMKI ini sendiri? Baik. Jadi untuk advokasi ini memang salah satu misi dari terbentuknya FMKI. Di samping ada kaderisasi, kemudian peningkatan kesejahteraan, lalu kita mempunyai visi yang sangat fundamental sekali, yaitu menjunjung tinggi martabat mensejahterakan manusia. Nah, menjunjung tingginya itu tidak pernah terlepas dari Pancasila. Di situ dari sila 1 sampai ke 5 itu ada semuanya diutuh, wholly di FMKI. Gitu. Ya, jadi ini ya, Pancasila sebagai dasar dari dasar hukum yang ada di Republik ini tetap menjadi falsafah hidup bagi FMKI itu sendiri, Mbak ya. Siap, iya Pak Andi. Iya. Nah, kemudian, ini yang menarik lagi, tentunya kan di situ ya, Mbak Wening nggak sendiri nih, nggak sendiri. Nah, ini kira-kira siapa saja sih yang tergabung dan kemudian dari usia berapa yang bisa bergabung di FMKI ini? Baik, untuk menjadi anggota FMKI tidak ada batasannya, tidak ada aturannya. Siapapun masyarakat umat Katolik berhak menjadi anggota FMKI. Di situ nanti kalau misalnya Bapak, Ibu, Saudara, dan rekan muda ingin bergabung di FMKI, di situ ada banyak ormas. Kalau yang pemuda masih kuliah itu bisa ke Pemuda Katolik, bisa. Yang sudah sarjana, yang sudah bekerja ada ISKA, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia. Lalu bapak-bapak Bapak, Ibu atau siapapun yang bergerak di pemerintahan, di situ ada Fox Point, kemudian ada juga yang di tubuh FMKI itu mereka aktif begitu. Okay. Jadi sangat banyak pilihan ya Mbak ya di situ ya. Jadi tidak ada batas minimal usia, tidak ada batasan latar belakang pendidikan, begitu. Jadi seluruh masyarakat, terutama masyarakat Katolik ini berhak dan boleh boleh ikut ambil bagian menjadi mungkin relawan atau belajar berorganisasi di FMKI ini sendiri, Mbak ya. Iya, TNI, PNS dan juga aparat pemerintahan, terlebih badan legislatif, mereka yang ada di legislatif, eksekutif ya. Dan juga dimanapun, jabatan apapun di FMKI sungguh luar biasa. Tidak ada batasan dan tidak ada sekat-sekat. Senior, junior, mereka yang berprofesi, justru itu yang menguatkan forum ini. Berarti ini sungguh menjadi angin segar ya buat masyarakat ketika ingin belajar sesuatu tentang kemasyarakatan yang lebih luas. Jadi ini ada wadah yang sangat terbuka. Itu tadi dikatakan sebagai rumah bersama ya, rumah bersama ya. Mungkin nanti teman-teman di belakang sana para kameramen, kemudian ini para editor ini boleh ya Mbak ya bergabung. Wah, sangat kami harapkan dan itu sangat luar biasa. Kami tunggu. Oke. Gini Mbak Wening, terkait dengan itu tadi gerakan-gerakan atau
apapun aktivitas yang sudah dilakukan ya selain untuk advokasi itu sendiri. Nah, di Bantul sendiri khususnya itu apa yang sudah dilakukan selama ini? Untuk dibantu, kami sungguh sangat tidak terlalu selektif di kalangan mana kami bisa masuk, tetapi kebetulan dari tahun kemarin sebelum pandemi pun segala peristiwa, kebetulan juga Bantul itu sudah disebut secara nasional. Banyak kemarin kejadian di tahun 2018-19 itu awal itu sebelum pandemi, banyak kejadian intoleransi dan juga yang mengarah ke keagamaan yang menjadi pemicu itu terjadinya di Bantul. Terjadinya di Bantul. Nah, ini yang kemudian menjadi ini perhatian dari teman-teman di FMKI. Iya. Nah, lalu ini tadi kita lupa berbicara di depan ini untuk visi dan misinya sendiri ini seperti apa, Mbak? Apa visi dan misi yang mungkin secara nasional atau bahkan di Bantul sendiri kemudian dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat yang berkembang itu seperti apa? Baik, sebenarnya visi dan misi nasional itu Bantul itu sudah jauh mengalami dan melaksanakan itu, Pak Andi ya. Termasuk mewujudkan martabat dan kesejahteraan umat atau masyarakat dan menjunjung Pancasila yang saya sampaikan tadi. Di situ kita pernah bersinergi dan berkolaborasi selain dengan umat kita, umat dari gereja dengan tokoh-tokoh agama lain. Kami pun kemarin selama 7 tahun adanya FMKI di Bantul ini kami terlibat di dalamnya. Sedangkan untuk misi itu juga tidak terlepas dari berbagai forum atau organisasi atau ormas manapun yang menggunakan istilah-istilah atau kata-kata yaitu tetap untuk kesejahteraan masyarakat dan mendukung keadaan yang kondusif di mana kita bisa bergerak, di mana kita bisa berkomunitas, mempunyai paguyuban seperti itu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Wening tadi, nah ini mungkin ada agenda-agenda ya yang belum terlaksana. Nah, ini kira-kira agenda apa saja terdekat yang dimiliki oleh FMKI? Wah, terima kasih Pak Andi mengingatkan periode ini ketika kita sudah mempunyai pembaharuan kepengurusan, itu kita melengkapi dengan berbagai bidang-bidang yang sekiranya dibutuhkan kita menjadi mitra gereja untuk membantu gereja yang terjun langsung di masyarakat. Mungkin sungguh sangat kami sadari bahwa tidak semua atau banyak orang yang mendengar tentang FMKI itu apa. Jadi program kami pada saat ini kami akan sosialisasi ke paroki-paroki terutama yang menjadi wilayah kami di Kabupaten Bantul. Apa itu FMKI dan siapa saja yang boleh terlibat di dalamnya, lalu peran FMKI atau kemitraan semacam apa yang disampaikan oleh gereja agar kami bisa sungguh membantu keberadaan FMKI ini di tengah-tengah masyarakat. Karena biar bagaimanapun kita tidak lepas dari umat gereja. Umat gereja pun itu adalah masyarakat. Masyarakat kalau juga. Menyatakan masyarakat itu lebih luas jangkauannya, lebih luas geraknya yang didukung oleh gereja. Begitu. Oke. Nah, jadi banyak sekali ya agenda yang ini yang dimiliki ya, dan tentunya
tantangan ke depan itu semakin banyak gitu. Nah, harapan FKMKI atau Mbak Wening selaku pemandu atau nahkoda ya dari Bahtera yang disebut FMKI Kabupaten Bantul ini apa? Mungkin harapan untuk masyarakat luas atau untuk pemuda-pemuda kita. Ya, monggo Mbak boleh disampaikan. Ya, Baik, terima kasih Pak Andi. Kalau menyebut pemuda itu sebenarnya adalah perjuangan besar buat semua forum, organisasi, ataupun kelompok atau paguyuban manapun. Kaderisasi harus, terutama untuk kemajuan gereja, bangsa, dan negara kita. Di sini ada kesempatan di forum masyarakat Katolik ini untuk berbagi pengalaman, belajar bersama, bersinergi, dan berkolaborasi di bidang manapun. Jadi harapan kami, semakin banyak yang terlibat, kami akan semakin banyak relasi, kami akan banyak mendapatkan pengalaman, lalu ada masukan, ada ide, ada gagasan yang mempunyai daya transformatif, daya ubah yang membuat masyarakat kita, terutama masyarakat Katolik itu bisa melebarkan ruangan untuk bergerak di bidangnya masing-masing, itu sungguh sangat bermanfaat untuk gereja, bangsa, dan negara. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, nah kira-kira Mbak, ini untuk sebentar lagi ini ada tahun politik, ya, lalu pastinya seluruh energi ya dari masyarakat ini akan tercurah ke sana. Nah, ini strategi apa yang sudah dibangun oleh FMKI? Wah, ini sudah mengarah ke permasalahan yang memang harus serius kita hadapi. Mau tidak mau kita harus terlibat. Jangan biarkan orang lain itu merubah atau ambil bagian dalam diri kita sebelum kita sendiri berusaha untuk memajukan dan merubah menjadi hal yang baik. Untuk tahun politik, FMKI mau tidak mau harus memberi kesadaran kepada masyarakat untuk politik. Orang akan mempunyai banyak perspektif tentang apa itu politik, tetapi kita tidak bisa. Kalau memang sudah mau terlibat, kita bisa membicarakan, kita bisa melihat dan bahkan mendengar apa itu politik. Jangan sampai kita dipolitiki. Bahasanya berbeda loh ini ya. Berpolitik dan dipolitiki. Ini sungguh suatu pendalaman bagi mereka yang mungkin akan terlibat di dalam forum masyarakat Katolik ini. Jadi forum masyarakat Katolik memberi selain tadi yang disebut kaderisasi, advokasi, juga pendidikan politik. Ya, agar ada orang-orang kita yang berada di pemerintahan yang bisa memperjuangkan, menyuarakan hak kita sebagai masyarakat Katolik yang sesungguhnya itu bagaimana untuk menjunjung martabat, semakin menyejahterakan umat kita semua. Ya. Jadi kesejahteraan itu menyeluruh ya, bukan hanya tentang finansial, materi, tetapi kepada edukasi juga ya, kesejahteraan untuk pendidikan berpolitik itu sendiri yang juga menjadi menjadi tujuan atau menjadi sasaran dari FMKI sendiri gitu. Ya, jadi keterlibatan itu yang akan muncul begitu ya, Mbak. Iya. Nah, berikutnya mungkin Mbak Wening memiliki pesan dan juga harapan secara khusus kepada seluruh pemirsa yang melihat
diskusi kita ini, melihat channel ini. Nah, kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan terkait dengan agenda atau visi misi, kemudian tujuan secara khusus dari FMKI ini? Baik, terima kasih. Pesan khusus kepada Bapak, Ibu, Saudara, rekan muda, dan siapapun yang melihat diskusi FMKI bersama Pak Andi, kami mengharapkan bahwa tidak ragu lagi untuk mengenal FMKI, terutama di beberapa kabupaten yang pada saat ini belum mengenal dan ada sosialisasi tentang FMKI. Siapapun boleh bergabung, siapapun bisa bersinergi, kelompok manapun, bahkan pemerintahan pun kita sudah mulai menyuarakan kebijaksanaan pemerintah yang perlu kita sikapi. Jadi, kalaupun Bapak dan Ibu serta semua yang mendengar tentang Forum Masyarakat Katolik, sungguh sangat kami harapkan untuk bergabung dan ditunggu keterlibatannya. Begitu Pak Andi. Ya, terima kasih sekali Mbak Wening atas waktunya dan juga obrolan singkat ya. Mungkin nanti lain waktu kita bisa melanjutkan lagi obrolan singkat yang tentunya syarat dengan makna. Ya. Terima kasih sekali sudah. Nah, ini hujan-hujan jauh-jauh Mbak Wening rawuh ke sini untuk membersamai kita dalam obrolan hangat ini. Semoga sehat selalu dan semoga FMKI ke depan semakin maju dan turut menjadi berkat dan juga memberi warna dalam gereja kita dan juga bagi bangsa ini. Nah, pemirsa podcast Komsos Paroki Santa Teresia Sedayu, demikian obrolan singkat kami bersama Mbak Wening, Ketua Forum Masyarakat Katolik Indonesia Kabupaten Bantul. Selamat malam dan berkah dalam. Berkah dalam. Sedayu penuh berkah jadi berkat.